Semua di sini sudah sempat membuka dokumen ini. Ini ada di pin message di kelas. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat melihat ini, mohon dibaca secara seksama. Saya coba sampaikan secara verbal aja dulu. Jadi ini proyek tim HTML CSS untuk kelas A ya. Semuanya sama, A, B, C sampai J kelasnya sama. Cuman ini kita bagi agar lebih mudah karena per kelas itu ada sekitar 250-an orang. Lalu tujuan ini adalah satu, teman-teman kan sudah belajar nih HTML CSS 1 sampai 4, lalu ada mini proyek bernama Dojo 1, Dojo 2. Nah, itu ini yang akan kita coba terapkan di tim proyek tim ini. Namun bedanya adalah kali ini kita akan melakukan di environment lokal komputer masing-masing, lalu akan kita upload dan publish di Git. Jadi di dunia pemrograman, di proses software development, inilah yang lumrah dilakukan oleh para programmer di perusahaan-perusahaan. Jadi ProGit ini mereka tidak coding di ProGit hanya latihan, cuman yang kalau di dunia beneran mereka menggunakan local environment. Nah, bagaimana join kelompok? Bagi yang belum join kelompok, tinggal di scroll ke bawah saja. Nah, di sini sudah kami siapkan A1 sampai A50 sekian. Ini bebas, semua sama aja. Maksimal 5, tidak ada minimal. Misalnya cuman sendiri nggak masalah. Sebenarnya ini bisa dibikin sendiri juga. Jadi jangan khawatir, misalnya cuma berdua, bertiga, tidak apa-apa. Ya. Jadi silakan teman-teman yang belum, diisi aja namanya sesuai nama Discord. Kenapa sesuai nama Discord? Agar nanti pada saat mau bikin grup sendiri di Discord, teman-teman nyarinya gampang gitu ya. Jadi ntar cara bikin grup bagaimana? Saya juga nggak tahu cara bikin grup bagaimana ya. Mohon koreksinya teman-teman mentor kalau saya salah. Kalau nggak salah ke sini ya, create channel, text channel, misalnya tadi namanya apa ya? A25. Untuk A. Gitu ya misalnya ya. Private harus private apa bisa public ya teman-teman mentor? Kelas Pro A misalnya ya. Mana dia? Nggak muncul ya. Ini dia. Oke. Nah nanti jadi bentar ya mas. Jadi nanti misalnya A25 Mas Ahmad secara inisiatif bisa membuat grup kelompok A tersebut, lalu mengundang teman-teman yang lain yaitu Akhyar, Jalaluddin, Alif, Akbar ke sini. Dah selesai. Jadi selama proyek tim ini 3 hari ke depan teman-teman bisa berkoordinasi di kelompok A25 ini. Nah, jadi tadi saya ulang ya, caranya adalah create, lalu tidak usah private, namanya cukup A24, A23, A1, mau tambah kelompok juga boleh. Udah selesai, nanti akan muncul, nanti tinggal di invite aja teman-teman sekelasnya jika memang belum ada yang buat.
ya. Jadi silakan teman-teman dari sekarang juga boleh buka ini. Kembali lagi lokasinya di mana, ada di pin message. Jadi bisa ke sini. Salah. Ke kelas. Ya, ini ya kalau nggak salah ya. Mas, tolong teleponnya ke ini ya, ke resepsionis, saya lagi meeting. Ya bentar ya. Maaf, bentar ya. Jadi ada di pin message ya teman-teman, tolong dicek saja. Oke, apa yang kita akan lakukan? Dan pertama, teman-teman akan belajar command line atau terminal, git. Nanti pas sudah saat bikin kelompok, mohon salah satu ada yang mencalonkan diri untuk membuat akun GitHub. Cara-caranya ada di sini semua, bahan bacaan ini ada 1, 2, 3. Teman-teman baca aja semua ini, ngikutin langkah-langkahnya, ini pasti akan selesai. Yang untuk kotak pertama ya. Sebagai referensi, ini di mana ada di ProGate semua. Jadi ke pelajaran. Masuk ke HTML CSS, lalu scroll ke bawah. Nah, ini artikel terkait. Jadi 3 artikel ini sama dengan apa yang kita telah cantumkan di sini. Bentuknya seperti apa? Misalnya ini persiapan local environment. Jadi di sini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menyiapkan local environment di komputer masing-masing. Persiapan HTML CSS di local environment. Yang dibutuhkan apa? Laptop atau komputer sudah mengerti dasar-dasar HTML CSS dan minimal sudah selesai HTML CSS studi 1. Jadi yang diperlukan tidak banyak. Nah, ini semua dijelaskan apa itu text editor, macam-macam text editor. Di sini kita bisa menggunakan Atom. Ini gratis. Downloadnya di mana? Di sini. Jadi semua sudah disediakan di sini. Ikutin aja kalau mau gampang. Text editor ada berapa? Ada banyak macam. Iya, ada banyak macam. Cuman misalnya teman-teman mau gampang, ikutin aja di sini. Jadi semua ada di sini ya. Selesai. Persiapan browser. Tinggal dibaca aja sama teman-teman ya, atur waktunya masing-masing ya. Jadi inilah gunanya proyek tim adalah gimana bisa bekerja sama dalam suatu tim lebih dari satu orang untuk membuat suatu proyek software. Lalu proyeknya itu sendiri apa? Proyeknya itu sendiri adalah membuat halaman web statis mengenai tim Anda bersama. Apa itu maksudnya? Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya di ProGate tuh ada kami bertiga, ada saya, ada Jeffrey, ada Okta. Nah, saya, Okta, Jeffrey mencoba untuk membuat satu halaman tampilan web. Misalnya ada foto kita bertiga, lalu ada bodinya, si Norman ini nama lengkapnya siapa, dia dari mana, dia hobinya apa, lalu Jeffrey sama, Okta sama. Ini kurang lebih sama seperti teman-teman buat pada saat latihan HTML CSS saat membuat ini nama-nama pelajaran. Kalau teman-teman ingat ada PHP, ada HTML CSS, ada apa gitu kan. Sama persis seperti itu. Requirement-nya apa aja? Jadi yang menjadi penilaian kita tidak mengecek
tentunya makin rapi, makin bagus. Cuman yang kita cek adalah ada komponen-komponen tertentu. Yang pertama adalah ada headernya pasti, ada bagian utamanya, misalnya ada image utamanya tuh biasanya di landing page. Ada bagian ekstra satu, bisa body 1, bisa body 2, bisa formulir, bebas aja apa aja. Lalu ada footer, setidaknya satu animasi ada macam-macam. Ini kami membebaskan saja ke teman-teman kelompok, mau itu animasinya tombol 3D itu udah satu animasi, jadi tidak ada keistimewaan misalnya teman-teman buat 1 atau 10 animasi, itu terserah masing-masing kelompok aja. Lalu yang terakhir adalah responsif, jadi bisa di web, bisa di browser komputer, bisa di smartphone, bisa di tablet. Itu semua sudah kita bahas di HTML 1, 2, 3, sampai 4. Misalnya ada yang lupa ke slide library, jangan lupa slide library ada di mana, ada di project juga. Nah, ini slide library. Untuk mencari bisa drop down HTML, tinggal cari aja mau semua, mau 1, 2, 3 atau flexbox. Keyword juga bisa seharusnya. Kita coba dulu. Oh, tidak bisa, berarti langsung aja ke 1, 2, atau 3. Oke, sip. Ya, maaf, berarti saya salah keyword. Jadi misalnya lupa gitu ya, aduh ini udah di bagian udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah, cuma responsif gue lupa lagi gimana caranya ya. Tinggal ke slide library, ketik responsif, nanti slide-slide terkait akan muncul yang berhubungan dengan responsif. Ini referensi tambahan aja buat membantu teman-teman. Jadi misalnya di kelompok A25 tadi mau animasi lain, mau coba-coba iseng-iseng buat perkembangan masing-masing. Di sini ada berbagai macam CSS animation dan bagaimana penulisannya secara kode, bisa dicek aja. Color code juga misalnya mau pakai warna-warna yang tidak ada diajarkan di project, bisa cek di sini kode-kode colornya. Pastikan dibagi tugas secara merata teman-teman. Misalnya ada 5 orang, ada 1 orang yang megang header, ada 1 orang yang megang bagian utama, dan seterusnya gitu ya. Sebisa mungkin dibagi secara merata. Tapi tentunya misalnya ada yang berhalangan, entah itu karena sakit, ada kerjaan, mohon pengertiannya juga, tidak apa-apa. Yang penting aktif secara berkomunikasi, di cover saja. Itu bagian dari belajar teamwork, karena di dunia pekerjaan kita tidak pernah tahu, kita punya suatu tim, tiba-tiba ada yang jatuh sakit atau berhalangan, kita harus bisa mengcover teman kita. Penilaian, jadi banyak menanya penilaiannya seperti apa. Saya jujur aja teman-teman, di sini tidak akan dinilai, yaitu ini lulus tidak lulus, bukan karena proyek timnya. Lulus, yang menjadi penentuan lulus adalah 100% HTML, CSS, JavaScript. Jadi ini 100% untuk benefit teman-teman, karena di sini yang kita mau sampaikan ke teman-teman adalah satu, belajar bekerja sama di sebuah tim, apalagi ini lagi work from home ya, atau stay from home. Ini sangat penting, karena di dunia pekerjaan beneran juga banyak yang seperti itu, di mana developer harus bekerja dari rumah, atau flexi hour ya. Jadi banyak kantor tuh yang menerapkan flexible working hour. Nah, ini di mana kita belajar untuk komunikasi dan teamwork secara remote gitu. Itu yang kita pingin teman-teman belajar juga. Jadi tidak hanya codingnya penting, cuman itu masih lama perjalanannya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah teamwork ya. Anda mau sejago apapun, cuman teamworknya jelek, nggak akan mau ada yang kerja dengan teman-teman gitu. Jadi ini juga penting. Lalu yang terakhir, ini jam konsultasi. Jadi jangan khawatir teman-teman,
walaupun ini tim proyek tidak ada instruksi seperti di Progate, cuman kami coba tetap menyediakan waktu. Cuman kali ini kita agak membatasi selama 3 hari ke depan, mulai dari Rabu, Kamis, Jumat. Teman-teman misalnya ada pertanyaan akan dijawab di jam-jam berikut. Jadi ada pagi satu slot, siang satu slot, sore satu slot, malam satu slot gitu ya. Biar teman-teman mentor istirahat sedikit 3 hari ke depan. Oke. Segitu saja sebenarnya briefing dari saya. Jadi saya sekarang mengajak teman-teman untuk bertanya. Silahkan saja di chat. Mentor-mentor juga silahkan, misalnya nanti ada pertanyaan teknis, saya minta teman-teman mentor untuk menjawab ya. Oke, saya coba scroll dari atas. Oh iya, sorry, saya kebiasaan pakai Slack, jadi ngomongnya channel. Benar, server, bukan channel, server maksudnya. Aditya Avandi, Kak mau tanya, pas saya coba di local, kenapa icon dari font awesome kok nggak muncul? Oh, ini mungkin ada teman-teman mentor atau Jeffrey bisa bantu jawab? Silakan. Mas Eko atau Mas Dery, siapapun misalnya mau jawab pertanyaan yang ini. Jeffrey mungkin? Okay, sure. Untuk Mas Aditya, mungkin bisa di-share Mas code-nya di grup, dan kita bisa cek dulu. Ya, Mas Aditya di screenshot aja ya di ya oke. Di kelas A ya. Z Picture XP itu mengaruh ke penilaian nggak? Iya dan nggak. Maksudnya kan XP itu makin lama makin tinggi. Misalnya teman-teman menyelesaikan semua latihan HTML CSS ya. Cuman misalnya ada yang ngerjain SQL Node sama JS sama React juga, berarti kan XP-nya otomatis lebih banyak tuh. Itu nggak akan mengaruh penilaian gitu. Yang penting HTML, CSS, JavaScript 100%. Itu yang mempengaruhi nilaian. Begitu Mas Z Picture. Semoga menjawab. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan lanjutannya, ya sama-sama Mas Z. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya mau menyampaikan nanti setelah proyek tim selesai, kita akan masuk JavaScript. Saya minta teman-teman lebih semangat lagi, karena JavaScript itu lebih rumit, tapi JavaScript itu salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini. Jadi teman-teman misalnya udah punya pengetahuan atau pengertian dasar JavaScript akan sangat bagus, karena itu benar-benar sangat hampir banyak dipakai banget lah JavaScript itu. Bisa buat front end, bisa buat back end. Wildan, Ahmad Mutohar, kalau minta bantuan ngaruh ke XP nggak bang? Enggak, XP tetap bagaimanapun caranya. Mas Ahmad menyelesaikan latihan-latihan di Progate, nilai XP yang naik itu sama semuanya. Paling kalau minta bantuan ya, saya sarankan sih bantuan itu misalnya udah mentok banget, misalnya udah coba sendiri nggak bisa, udah tanya ke kelas masih nggak ngerti juga, baru lihat bantuan untuk membandingkan kode Mas Ahmad dengan kode yang dari sistem. Wildan, izin bertanya, kalau proyek ini ada deadline pengerjaannya nggak?
Jadi kalau saya lihat, ntar saya agak lupa juga nih. Saya buka silabus sih sebentar ya. Seharusnya sih ada di pin message. Sebentar saya coba lihat. Ntar saya tutupin ini dulu. Oh no. Oke, kelas A ada nggak ya ntar? Nah ini, teman-teman kalau bingung sama jadwal, selalu cek di pin message, ada yang namanya pedoman dan silabus, kita buka saja. Sorry agak lemot. Nanti di halaman 14-15 ada jadwalnya, Mas. Jadi dilihat saja di dokumen ini. Ayo. Nah, oke. Nah, oke nih. Ya, kita di sini ya. Kita hari Selasa, tanggal 21 April. Oh ya, selamat Hari Kartini bagi teman-teman wanita yang ada di kelas A ini. Jadi kita di sini ya, webinar untuk QA, pembagian tim. Nah, di sini di sini kita sebenarnya masih ngasih hari untuk persiapan environment lokal. Cuman sebenarnya sih 2 hari juga kelar sih sebenarnya. Ini mungkin saya mau tarik nih. Jadi ke sini pengumpulan proyeknya hari Senin depan. Biar teman-teman nggak terlalu bosan gitu. Jadi ini jadwal yang sekarang. Jadi dilihat di file ini aja ya, ada di pin message. Komunikasi dengan tim boleh di luar Discord. Abdullah, boleh saja, cuman saya sarankan tetap di Discord, karena biar semuanya di satu media ya, lebih gampang. Pengumuman dari kita di Discord, pengumuman dari DTS di Discord, kelompok di Discord. Aditya Litianian, apakah termasuk project team untuk JavaScript juga sama dengan untuk project JavaScript mungkin akan kami tiadakan. Nanti lihat, saya diskusi dulu sama teman-teman mentor dengan tim project dengan panitia DTS ya gitu. Karena kita ada liburan lebaran, jadi kayaknya kalau ada project itu akan melebihi waktu setelah lebaran gitu. Cuma nanti kita akan update di tiap kelas. Karyadi, project yang harus kita buat apakah terserah pada kelompok masing atau akan ditentukan? Oke. Mas Karyadi, jadi dari kami yang akan kita nilai adalah 7 hal ini. Yang penting ada 7 hal ini kita anggap lulus gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau bikin kayak animasi bagaimana, mau fontnya gitu, itu terserah di pembahasan di kelompok aja, di masing-masing kelompok gitu. Jadi disilahkan kita bebaskan. Yang penting ada 7 elemen tersebut. Oke, siap Mas Adit, nanti dicek sama Jeffrey ya di kelas A Discord. Aisyah, boleh silakan Mas.
Mas Eko mau nambahin tadi? Oh, oke, ya. Kalau bedanya poin bagian utama, bagian ekstra, 3, 4 apa ya? Ntar saya lihat. Jadi mungkin Mbak Aisyah sudah ngerti apa itu header dan footer. Cuman biasanya di halaman web itu kan ada, coba kita buka apa ya? Enaknya buka apa ya? Kita buka Proget aja. Bagian ekstra 1 mungkin. Bagian ekstra 3. Jadi misalnya saya bisa contohkan, misalnya nanti header kelompok A2 misalnya ya. Di sini judulnya perkenalan tim kelompok A2. Di sini ada foto-fotonya, misalnya ada Mbak Aisyah, ada teman-temannya Mbak Aisyah. Itu udah bagian 1 ekstra. Bagian 2 ekstra, misalnya profilnya, misalnya Mbak Aisyah dari mana, makanan kesukaannya apa gitu. Misalnya mau nambahin link ke Instagramnya Mbak Aisyah atau Facebook atau LinkedIn, silakan gitu. Jadi masing-masing punya ada tombol call to action untuk ke profil masing-masing misalnya gitu kan. Kurang lebih begitu Mbak. Ya. Lalu ini footer gitu. Abdurrahman Mas saya terlambat, nanti info pentingnya di share di pin Discord ya. Ya, oke. Nanti ini juga akan kita share rekaman webinar ini Mas Abdurrahman, jangan khawatir. Ya, Mas Akmal sudah dijawab Mas Eko ya. Pengumpulannya nanti diupload di GitHub. Nanti ada satu orang yang bertugas untuk membuat akun GitHub. Didiskusikan saja setelah buat grup, baik itu di grup Discord masing-masing kelompok atau mau pakai WhatsApp, mau lain terserah. Cuman saya sarankan tetap di Discord. Mas Agung, ini pertanyaan teknis saya juga kurang tahu. Oke, saya juga bukan programmer, mungkin bisa dibantu dijawab oleh Mas Jeffrey atau Mas Eko atau mentor lain. Penggabungannya caranya bagaimana ya? Saya juga pertanyaan yang bagus itu. Menggunakan Git. Iya. Prosesnya gimana ya Jeff ya? Jadi masing-masing bikin kayak bagiannya di komputer masing-masing, lalu mereka semua upload ke akun GitHub gitu ya? Ya, menggunakan Git bisa langsung digabungkan sih. Kalau enggak, kalau mau cara yang lebih manual bisa dikirimin code-nya ke leadernya, ntar di paste. Tapi disarankan pakai Git ya. Oh, jadi tapi prosesnya tuh seperti apa gitu? Menggunakan Git itu ngapain? Oke, coba bentar kita kirimin artikel nanti, bentar ya. Ada di sini ya, salah satu ini ya, salah satu artikel ini ya. Kayaknya belum deh, yang di Proget cuma menggunakan GitHub. Ini untuk kolaborasi dengan Gitnya ada artikel lain. Oke, baik. Terima kasih Mas Jeffrey. Jadi untuk kolaborasi, saya ulang lagi ya, untuk kolaborasi menggunakan Git nanti akan kita share artikelnya di kelas A ya, teman-teman sekalian. Thank you Mas Jeffrey. Iya, sertifikatnya, sertifikat corona-nya. Teman juga saya juga surat pernyataannya jadi itu Pak. Udah nambah, ada urusan hubungan ke Pak. Benar-benar ditolak paling ya, nanti kelas Pak.
Oke, teman-teman, misalnya tidak ada pertanyaan lain, mungkin kita akhiri dulu. Bisa bertanya lagi nanti di kelas A. Oh, ini masih ada Mas Aditya. Ya betul Mas, satu web page statis saja, keroyokan kita. Nanti dibagi saja siapa, misalnya Mas Adit bikin bagian headernya, lalu nanti ada Halo, temannya guys. Mas Adit bikin yang lain gitu ya. Ya, halo. Suara saya kedengaran nggak, Mas? Kedengaran dari mana ini, Mas? Oke teman-teman, mungkin kita tutup dulu briefing proyek timnya. Saya coba recap sekali lagi, mungkin tadi ada yang baru masuk di pertengahan jalan. Ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah satu, dokumen ini, dokumen proyek tim kelas A, ada di pin message di kelasnya ya. Cek di pin message, dibaca ini. Misalnya belum punya grup, masukin aja nama Mas atau Mbak di salah satu grup ini yang misalnya masih ada bolong-bolong. Coba saya cari ya misalnya. Ini misalnya Mas Adriano baru sendiri. Ketik aja Mas namanya di sini Norman Ganto gitu ya. Lalu ini jam-jam konsultasinya dimulai hari besok. Ada di dokumen juga, diperhatikan. Ini yang akan kita jadikan sebagai penilaian. Ada 7 komponen, header, ada 3 bagian body, 1 footer, setidaknya 1 animasi, apapun itu. Animasi ada apa aja sih? Kita kasih referensi di sini, bisa lihat CSS animation, dilihat-lihat aja bersama kelompok mau bikin animasi apa bersama-sama. Lalu terakhir responsif, jadi bisa dibuka di browser komputer, di smartphone ataupun di tab. Hal kedua, komunikasi Discord. Jadi teman-teman nanti misalnya sudah ada kelompoknya, sudah berempat, berlima, bertiga juga nggak masalah. Tinggal create saja di sini, create apa? Lalu bikin grup aja di sini bersama teman-teman yang misalnya A20 gitu, 21. Nanti tinggal inisiatif. Nah, ini kayak teman Mas Karyadi nih, dia berinisiatif, dia mencantumkan namanya di grup A8, lalu nge-share di sini misalnya ada yang mau join. Oh, server ya, create server ya. Ya, oke. Jadi dua hal itu yang untuk hari ini teman-teman perlu ini apa namanya perhatikan. Semua ada sekali lagi semua artikel referensi untuk membantu teman-teman persiapan proyek tim ada di Progate ya. Ini kita sediakan juga linknya, atau bisa ke bisa ke pelajaran, nanti ke HTML CSS, lalu scroll ke bawah ada artikel-artikelnya. Boleh pakai framework. Saya rasa sih nggak perlu dulu Mas Ahmad, karena biar apa kan teman-teman yang lain juga mungkin tidak punya background IT atau programming, biar semua pengertiannya di level yang sama dulu Mas Ahmad gitu. Cuman misalnya ada kawan gitu mau cobain framework di sesi terpisah, silakan saja sih. Project mulai dikerjakan hari ini, Mas Karyadi. Kalau teman-teman di timnya Mas Karyadi tadi berapa? A8 ya. Misalnya semuanya sudah selesai sampai HTML CSS 4, silakan saja. Tidak harus menunggu sehari 2 hari ke depan untuk baru mulai. Makasih Mas Faiz. Tetap anggota
di list di isian Google Drive itu kan. Ya betul. Bukan dari tim di Discord. Gimana maksudnya? Jadi semua anggota, bentar, saya agak kurang mengerti pertanyaannya. Cuman saya coba jawab aja. Jadi kan semua di Discord ini, yang semua di kelas A ini ada di Discord, dan semua yang ada, yang nama-nama di sini ya semua teman-teman yang ada di kelas A di Discord. Jadi orangnya sama-sama aja, Mas Ahmad. Kalau ada, kan ada yang inisiatif bikin server baru. Judul proyek bebas. Pertanyaan yang bagus. Judul proyek seperti ini, Mas Agus dan teman-teman. Jadi di sini ada ya. Penulisannya seperti itu. Jadi jangan tulis nama proyeknya Agus Saifuddin. Saya ntar bingung nyarinya, ini Agus kelas mana gitu kan. Ada 3.000 orang soalnya yang ikutan proget. Jadi penamaannya seperti ini ya. Oke, Mas Jeffrey mungkin udah harus persiapan untuk ini ya, briefing kelas B ya. Silakan aja Mas Jeffrey, misalnya harus live. Ya, terima kasih Mas Norman. Thank you Mas Jeffrey. By the way, Mas Norman, ada pertanyaan nih dari grup B ya. Untuk bikin grupnya, apakah boleh di sosial media lain atau harus di Discord? Kita bebaskan saja ke kelompok masing-masing, cuman mungkin lebih enak di Discord kali ya. Kalau saya secara pribadi, bebas Oke, aja sih. Oke, sip. Terima kasih Mas Thank you, Norman. Jeff. Nanti saya join. Ya. Tema proyeknya mengenai profil tim masing-masing. Iya, sekalian perkenalan. Biar ikrip Mas Agung. Aji Yuda Perwira, menggunakan template atau meniru template dari luar bolehkah? Ya, I guess boleh-boleh aja ya. Nggak masalah sih Mas. Ya nggak masalah sih seharusnya. Walaupun kayaknya lebih enak kalau langsung bikin dari nol bersama-sama ya. Ada nggak sih downloadan backend yang jadi aja gitu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita selesaikan dulu ini webinarnya. Yang baru join nggak masalah, nanti kita share recordingnya, dan pertanyaan boleh ditanyakan di kelas A seperti biasa ya. Terima kasih semuanya, mentor-mentor juga terima kasih sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus dan semangat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hai. Iya, Ini ya, tadi nanya cara nge-record ya? iya, sorry kalau skip kemarin-kemarin. Oh, it's okay.